Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. 3 minggu berlalu. Sen-sen, panggil Hanan dengan berteriak. Pagi itu ia akan mengajak Sena untuk pergi ke Paris. Sekedar berlibur untuk menyenangkan sang baby yang sudah menghangatkan tiap malamnya. Apa sayang? Tanya Sena. Ia keluar dari dalam kamar dan menghampiri Hanan. Tadi malam Hanan tidak tidur di sini. Katanya pulang ke rumah sang ibu. Sudah 3 hari ini pula Hanan meminta Sena untuk memanggil dengan sebutan sayang. Sena hanya bisa menurut, meskipun tiap kali mengucapkan kata itu ada desiran aneh di hatinya, bergemuruh, merasa gugup. Hari ini tidak usah ke kantor, ikutlah denganku ke Paris. Bukankah kamu ingin melihat menara Eiffel? Tawar Hanan sambil menarik pinggang Sena, mendekapnya erat dan menciumi aroma vanila sang baby. Aroma yang masih kental tercium karena Sena baru saja selesai mandi, bahkan rambutnya pun masih setengah basah. Tak langsung menjawab, Sena malah memperlihatkan wajah murung. Mana bisa seenaknya saja seperti itu? Bisa-bisa aku dipecat oleh Ibu Yohana. Cebik Sena terlihat begitu menggemaskan di mata Hanan. Yohana tidak akan bisa memecatmu, batin Hanan seraya tersenyum tipis. Tenanglah, aku sudah meminta izin untukmu. Sebenarnya Ibu Yohana memintaku untuk menemui kliennya di Paris. Kita tidak hanya pergi berdua, ada satu karyawan lagi yang pergi bersama kita, Bagas namanya. Terang Hanan setelah berpikir mencari-cari alasan. Terpaksa ia mengajak Bagas untuk ikut bersama mereka. Benarkah? Tanya Sena dengan mata yang mulai berbinar. Pergi ke Paris rasanya hanyalah sebuah mimpi. Meskipun ia sudah memiliki uang, tapi ia tetap tidak berani untuk pergi ke sana seorang diri. Takut tersesat dan malah tidak bisa kembali. Benar sayang, kalau tidak percaya kamu bisa menghubungi Ibu Yohana, jawab Hanan yakin, dan senyum Sena langsung terukir. Saking bahagianya, Sena sampai berbuat impulsif. Ia mencium bibir Hanan sekilas dan memeluk tubuhnya dengan begitu erat. Terima kasih sayang, ucap Sena yang wajahnya tenggelam di dada Hanan. Mendapati perlakuan manis seperti itu, Hanan tersenyum, membalas tak kalah erat pelukan Sena. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sena menatap lekat wajah seorang pria yang kata Hanan bernama Bagas, seolah wajahnya tak asing, tapi Sena lupa pernah melihatnya di mana. Kenapa? Tanya Hanan heran saat dilihatnya. Sena terus memperhatikan Bagas. Tidak apa-apa, Pak, jawab Sena kikuk. Bagas yang melihat tingkah lugu Sena hanya mengulum senyumnya. Sena tidak tahu jika Bagas sudah mengetahui semuanya. Tahu jika Sena adalah sugar baby sang atasan. Tapi seolah tak terjadi apa-apa. Di sini Sena memanggil Hanan dengan sebutan Pak. Bagas, sambil menunggu, teleponlah Ibu Yohana. Katakan kita sudah berangkat. Titah Hanan mencari alasan untuk mengusir Bagas. Tahu dia diusir, Bagas hanya mengangguk patuh, lalu bangkit dari duduknya dan menyingkir, meninggalkan kedua orang itu berdua duduk bersebelahan di kursi tunggu. Jangan melihat pria lain dengan tatapan seperti itu. Aku tidak suka, ucap Hanan setelah Bagas menjauh. Sadar sudah melakukan kesalahan, Sena menarik tangan Hanan dan menyembunyikannya di bawah syal, menggenggam erat tangan itu di bawah sana. Maaf sayangku, jawabnya dengan berbisik, tepat di telinga Hanan. Dua kata itu berhasil meluluhkan rasa cemburu Hanan.
Duduk di first class dan menikmati perjalanan selama 17 jam ke negara Perancis, Sena dibuat tercengang dan begitu bahagia. Di sebuah ruangan yang cukup besar, ia dan Hanan duduk bersebelahan dan menikmati berbagai pelayanan. Kata Hanan, Bagas duduk di belakang mereka. Ini adalah pertama kalinya Sena naik pesawat seumur hidup. Tapi kegugupannya hilang seketika saat Hanan mengajaknya duduk di sini, tempat yang tidak pernah ia bayangkan. "Kamu suka?" tanya Hanan, dan Sena hanya bisa mengangguk dengan riang. Tak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk menggambarkan kebahagiaannya. Bahkan Sena sampai melupakan masalahnya di kampung. Kemarin saat ia mengirim uang pada sang ibu, Sarni mengatakan jika kondisi sang ayah makin parah, darah tinggi yang diderita sang ayah makin sering menyerang. Sesaat masalah itu membuat Sena begitu sedih. Terlebih ia tak ada di sana untuk merawat sang ayah. Tapi kini berada di dekat Hanan membuatnya melupakan semua itu. Ayah yang sakit pun tak diingatnya lagi. "Perjalanan masih panjang, jika lelah tidurlah," ucap Hanan saat mereka sudah terbang selama 5 jam. "Memangnya sejauh itu ya sayang ke Paris?" tanya Sena polos. Dipikirnya jika menggunakan pesawat ke Paris hanya membutuhkan waktu 2 atau 3 jam. "Masih butuh waktu 12 jam lagi untuk sampai di Paris," jelas Hanan apa adanya. Tapi Sena seolah tak percaya. Gadis itu sedikit mencebik dan menggelengkan kepalanya pelan. "Bohong," desisnya pelan, dan mendengar itu Hanan terkekeh. Ide usil mulai muncul di kepalanya. "Hitunglah kalau tidak percaya, tapi kalau kata-kataku benar," ucap Hanan menggantung. Ia menyipitkan matanya dan menatap nakal pada Sena. "Ih, apaan sih?" kesal Sena. Ia melipat kedua tangannya di depan dada. Hana terkekeh, namun tawanya mereda saat melihat sang gadis yang mendadak murung. "Kenapa?" tanya Hanan lebih serius. Sena tak langsung menjawab. Ada rasa yang masih mengganjal di hatinya tentang hubungan ini. Namun, untuk memperjelasnya, Sena tak punya cukup keberanian. "Aku mau dipeluk," pinta Sena dengan wajah memelas. Mendengar itu, Hanan tersenyum, lalu merubah tempat duduk mereka menjadi tempat tidur, serta mengambil bantal dan selimut di bagasi bagian atas. Keduanya tidur dengan saling memeluk erat. Sesaat hanya ada keheningan. Hanan dan Sena sibuk dengan pikirannya masing-masing, mencari ketenangan dengan memeluk semakin erat. "Sen," panggil Hanan, memecah keheningan. Jawab Sena singkat pula. Ia menghirup aroma tubuh Hanan dalam-dalam, aroma yang membuatnya begitu tenang. Jika boleh, ia ingin sekali memiliki Hanan sepenuhnya, utuh dalam sebuah ikatan yang jelas. "Kenapa? Kenapa kamu tidak mau melakukan itu lagi denganku?" tanya Hanan pelan. Ia bahkan menciumi pucuk kepala Sena dengan sayang. Wanita yang membuatnya tak tertarik pada wanita lain, hanya Senalah yang selalu ia inginkan. Melihat Sena, ia bisa melupakan semua dendam. Hatinya begitu damai, bahkan sampai melupakan bagaimana sakitnya ditinggalkan oleh Airin. Sena tidak langsung menjawab. Ia mendongak dan menatap lekat kedua mata Hanan. Sena bahkan dengan berani menjangkau bibir itu lebih dulu, menyesapnya begitu dalam, menyalurkan semua cinta. Ya, Sena yakin seyakin-yakinnya jika kini ia sudah mencintai Hanan. Bukan hanya terbiasa dengan sentuhan, tapi semua perlakuan Hanan membuatnya luluh.
Kedua mata Sena bahkan tertutup saat ia mencium bibir Hanan, berharap Hanan bisa merasakan cinta tulusnya melalui ciuman itu. Setelah puas, Sena melepaskan pagutannya. Dengan nafas yang memburu, keduanya kembali saling tatap. Kini Sena sudah berada di atas tubuh Hanan, menindih setengah tubuhnya. "Apa aku boleh meminta?" tanya Sena setelah deru nafasnya kembali normal. "Apa?" tanya Hanan. Ia merapikan beberapa rambut Sena ke belakang telinga. Ragu untuk menjawab, Sena menggigit bibir bawahnya cukup kuat hingga bibir itu berubah jadi begitu merah. "Nikahi aku dulu, setelah itu kita bebas melakukan apapun," jawab Sena lirih. Setelah mengatakan itu, ia bahkan menurunkan pandangannya, menghindari tatapan Hanan. Ada dua hal yang mungkin bisa terjadi di benak Sena atas permintaannya itu. Pertama, Hanan akan langsung mencampakkannya karena meminta sesuatu hal yang mustahil. Kedua, Hanan akan tetap memakai jasanya, namun tak ada lagi kehangatan yang akan ia rasa. Mendengar permintaan Sena, Hanan tersenyum tipis, tapi sayangnya Sena tak menyadari senyuman itu. Di bayangan Sena saat Hanan berwajah bengis. Menikahi Sena memang sesuatu yang sudah menjadi keputusan Hanan, tapi bukan sekarang, tidak saat ia masih bersama Lora. "Lihat mataku," titah Hanan. Dengan rasa takut, Sena kembali menatap mata itu. "Aku akan menikahimu, tapi tidak sekarang," jelas Hanan apa adanya. Mendengar itu, dada Sena bergemuruh, merasa bahagia meskipun kebahagiaannya belum utuh karena ada kata-kata "tapi tidak sekarang". Sena mencoba memahami karena pernikahan bukanlah perkara gampang. Ia pun tak bisa memaksakan kehendak Hanan. "Aku janji," terang Hanan serius. Ia bahkan membuat kedua jarinya membentuk huruf V. Melihat itu, Sena mencebik, malah seperti main-main. "Jangan berjanji, tapi lakukan," ketus Sena lalu bergerak menjauh, kembali berbaring namun dengan menciptakan jarak. Hanan terkekeh dengan cepat, kini ia yang menindih Sena. "Kamu tidak percaya?" tanya Hanan dan Sena menggeleng. Ia bahkan masih enggan untuk membalas tatapan Hanan. "Bagaimana caranya agar kamu percaya?" tanya Hanan dengan raut wajah sungguh-sungguh. Mendengar itu, Sena langsung menatap manik hitam milik sang dedi. "Caranya, jadikan aku sebagai kekasih, bukan sugar baby lagi. Lalu beritahu aku lebih banyak tentang kehidupan sayang," jawab Sena dengan menggebu, dan Hanan mengulum senyumnya. "Sen-sen, maukah kamu jadi kekasihku?" tanya Hanan, dan Sena mencubit lengan Hanan. "Ya nggak gitu juga," batin Sena dengan memutar bola matanya jengah. Hanan terkekeh dan Sena mencebik. "Baiklah kekasihku, pulang dari sini aku akan mengajakmu bertemu dengan Mama," jawab Hanan. Belum sempat menjawab, Hanan sudah membungkam mulut mungil itu dengan ciumannya, menelusupkan lidahnya masuk lebih dalam, melilit dan menyesapnya masuk ke dalam mulutnya sendiri. Dan di atas awan itu, keduanya kembali menyatu, mengulang percintaan hebat mereka dulu kala.